Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat hadir pada pertemuan hari ini meskipun masih dalam keadaan daring. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita ambil manfaatnya dan dapat dipahami dengan mudah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia ini merupakan salah satu materi yang penting karena menjadi dasar untuk materi-materi selanjutnya, seperti materi kesetimbangan asam basa dan materi kelarutan. Kesetimbangan kimia ini terletak pada KD 3.8 dan juga 4.8, di mana KD 3.8 merupakan menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Sedangkan KD 4.8 adalah menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu reaksi kesetimbangan? Nah, reaksi kesetimbangan adalah reaksi reversibel atau bolak-balik antara reaktan dan produk. Umumnya terjadi di dalam wadah yang tertutup. Ciri dari reaksi kesetimbangan adalah adanya panah bolak-balik antara reaktan dan produk. Reaksi kesetimbangan ini akan mengalami kondisi seimbang. Nah, kondisi seimbang ini terjadi ketika kondisi reaktan dan produk tidak berubah dan laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Selanjutnya ada contoh. Sejumlah gas N2 dan H2 membentuk NH3 di dalam wadah tertutup. Dengan persamaan reaksi, N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Di sini terdapat kurva antara konsentrasi zat dan waktu, di mana ketika N2 dan H2 direaksikan, maka konsentrasi zat akan berkurang. Namun, konsentrasi NH3 atau produknya akan semakin bertambah. Tapi, pada suatu waktu, konsentrasi tersebut akan konstan. Nah, kondisi konstan ini dinamakan dengan reaksi setimbang. Jadi, dimulai dari sini sampai akhir merupakan kondisi setimbang. Selanjutnya ada hukum kesetimbangan yang berbunyi, pada saat kondisi setimbang, rasio antara hasil kali konsentrasi zat sebelah kanan pangkat koefisiennya terhadap zat sebelah kiri memiliki nilai tetap pada suhu tetap. Ini menurut Goldberg and Wage. Di mana tetapan kesetimbangan ini ada dua, yaitu Kp dan Kc, di mana Kp adalah tetapan tekanan karena P adalah pressure, dan Kc adalah tetapan konsentrasi karena C adalah concentration. Selanjutnya, ada contoh. Di situ terdapat persamaan reaksi 3A gas ditambah 2B solid menghasilkan 2C gas ditambah 4D gas. Nah, untuk Kc, yang kita masukkan ke dalam rumus Kc hanyalah zat yang berfase aquos dan gas. Nah, di sini kan ada yang berfase gas dan solid. Kemudian yang C dan D adalah gas. Jadi, yang B ini tidak bisa dimasukkan ke dalam rumus Kc karena berfase solid, sehingga Kc sama dengan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Jangan lupa dipangkatkan. Nah, pangkat ini didapatkan dari si koefisien atau angka yang berada di depan zat. Sehingga Kc sama dengan konsentrasi C pangkat 2 dikali konsentrasi D pangkat 4 per konsentrasi A pangkat 3. Jangan lupa untuk mencari konsentrasi, rumusnya adalah mol per volume. Volumenya dalam satuan liter. Selanjutnya, untuk mencari Kp. Nah, yang dimasukkan ke rumus Kp hanyalah zat yang berfase gas saja. Yang berfase solid dan aquos tidak bisa dimasukkan. Sehingga Kp sama dengan tekanan parsial zat C
pangkat 2. Nah, pangkatnya ini didapatkan dari si koefisien Z itu sendiri. Kemudian dikali tekanan D pangkat 4 per tekanan A pangkat 3. Nah, untuk mencari tekanan parsial suatu zat, dilakukan dengan cara tekanan parsial sama dengan mol gas A per mol total gas. Jangan lupa dikali tekanan totalnya. Sehingga tekanan total sama dengan tekanan parsial A ditambah tekanan parsial C ditambah tekanan parsial D. Kemudian ada contoh soal. Reaksi NiCl dengan H2 dapat berlangsung pada suhu tinggi dengan persamaan reaksi NiCl2 solid ditambah H2 gas menghasilkan Ni solid ditambah 2HCl gas. Pada suhu 750 Kelvin dan volume 2 liter, terdapat jumlah zat pada saat setimbang. Nah, NiCl-nya adalah 0,2 mol, kemudian H2 0,05 mol, kemudian Ni 0,1 mol, dan HCl 0,2 mol. Maka, harga Kc pada suhu tersebut adalah, yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat reaksi setimbangnya. NiCl2 solid pada reaksi setimbang terdapat 0,2 mol, sedangkan H2 terdapat 0,05 mol, menghasilkan Ni 0,1 mol dan 2HCl 0,2 mol. Nah, untuk rumus Kc-nya, konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Tapi yang dimasukkan hanyalah yang berfase gas, yang berfase solid tidak bisa dimasukkan. Sehingga Kc sama dengan konsentrasi HCl pangkat 2 per konsentrasi H2. Sehingga Kc sama dengan rumus dari konsentrasi adalah mol per volume, sehingga molnya adalah 0,2 per volume. Volumenya adalah 2 liter. Jangan lupa dipangkatkan 2 per konsentrasi dari H2 adalah mol dari H2 adalah 0,05 per volumenya adalah 2 liter. Sehingga ketika sudah dihitung, maka dihasilkan Kc sama dengan 0,4. Selanjutnya ada hubungan antara Kp dan juga Kc, di mana rumus Kp sendiri adalah Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan delta N, di mana R adalah nilainya sebesar 0,082 atm dikali liter dikali mol pangkat min 1 dikali K pangkat min 1, atau 0,082 atm liter per mol Kelvin. Kemudian T adalah suhu pada satuan Kelvin, kemudian delta N adalah koefisien gas sebelah kanan dikurangi sigma koefisien gas sebelah kiri, atau sigma koefisien produk dikurangi sigma koefisien reaktan. Nah, apabila delta N-nya lebih besar daripada 0, maka Kp-nya lebih besar daripada Kc. Sedangkan apabila delta N-nya lebih kecil daripada 0 atau kurang dari 0, maka Kp lebih kecil daripada Kc. Nah, sedangkan apabila delta N-nya sama dengan 0, maka Kp sama dengan Kc. Kemudian ada contoh untuk menentukan delta N. Nah, di sini ada persamaan reaksi. 3A gas ditambah 2B solid menghasilkan 2C gas ditambah 4D gas. Nah, jumlah atau sigma koefisien dari zat sebelah kiri adalah 3. Kenapa bukan 5? Karena yang harus kita masukkan adalah yang berfase gas atau aqua saja. Nah, yang berfase solid tidak bisa kita masukkan, sehingga zat sebelah kanan koefisiennya ada 3. Zat sebelah kiri koefisiennya ada 3. Sedangkan zat sebelah kanan koefisiennya ada 6 karena 2 ditambah 4. Sehingga delta N sama dengan sigma koefisien sebelah kanan
dikurangi sigma koefisien sebelah kiri. Jadi 6 dikurangi 3, maka menghasilkan 3. Sehingga delta N-nya lebih besar daripada 0. Maka Kp-nya lebih besar daripada Kc. Kemudian ada nilai K berdasarkan persamaan reaksi. Yang pertama, jika persamaan reaksi dibalik, maka K aksen sama dengan 1 per K. Kemudian, jika persamaan reaksi dikali N, maka K aksen sama dengan K pangkat N. Kemudian, jika persamaan reaksi dibagi M, maka K aksennya akar pangkat K dari M. Kemudian, jika persamaan reaksinya dijumlahkan, maka K aksennya sama dengan K1 dikali K2 dikali K selanjutnya. Nah, kemudian ada contoh. Dari konstanta kesetimbangan reaksi berikut, ada persamaan reaksi. NO2 gas menghasilkan setengah N2 ditambah O2. Menghasilkan K-nya adalah 0,5. Kemudian 2N2O4 menghasilkan 4NO2 dengan K sebesar 25. Nah, dapat ditentukan nilai konstanta kesetimbangan dari reaksi. N2 ditambah 2O2 menghasilkan N2O4. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, dengan menulis ulang reaksi yang di atas, yaitu NO2 gas menghasilkan setengah N2 ditambah O2. K-nya adalah 0,5. Kemudian yang kedua, kita tuliskan juga reaksi yang kedua, yaitu 2N2O4 menghasilkan 4NO2 dengan K sebesar 25. Nah, yang ditanyakan adalah K pada reaksi N2 ditambah 2O2 menghasilkan N2O4. Nah, N2 pada reaksi yang di atas terletak pada sebelah kanan. Sehingga yang harus dilakukan adalah membalik persamaan reaksi agar N2-nya berada di sebelah kiri. Nah, dan juga di pertanyaannya, N2-nya berkoefisien 1, bukan berkoefisien setengah. Sehingga kita harus membalik persamaan reaksi dan juga harus mengalihkan 2. Sehingga didapatkan persamaan reaksi N2 ditambah 2O2 menghasilkan 2NO2. Dengan K sama dengan pada slide sebelumnya dijelaskan bahwa apabila persamaan reaksi yang dibalik, maka K aksennya adalah 1 per. Sehingga K-nya adalah 1 per 0,5, jangan lupa dikuadratkan. Nah, maka didapatkan K-nya adalah 4. Ini kenapa bisa ada 2 dan juga ada 2 di sini? Karena ini dikalikan 2 agar menghilangkan setengahnya. Sehingga apabila 2 dikali setengah kan 1. Kemudian 2 dikali 1, maka 2. Nah, di sini 2 dikali 1 juga, maka menghasilkan 2. Nah, untuk persamaan reaksi yang kedua, yang diminta adalah N2O4-nya berada di sebelah kanan. Nih. Sedangkan pada persamaan reaksi yang sesungguhnya, N2O4-nya berada di sebelah kiri. Sehingga yang harus dilakukan adalah membalik persamaan reaksi. Dan juga membagi 2, karena pada persamaan reaksi yang diminta, koefisiennya adalah 1. Sedangkan pada persamaan reaksi yang diketahui, koefisiennya adalah 2. Sehingga membalik dan juga membagi 2. Sehingga didapatkan 2NO2 menjadi N2O4. Nah, K-nya, karena dibalik dan juga dibagi, maka 1 per 25 akar pangkat 2. Maka hasilnya adalah 0,2. Nah, kemudian kita tuliskan reaksi yang sudah dibalik tadi. Lalu kita jumlahkan. Nah, di sini kan ada zat yang sama, yaitu 2NO2. Maka bisa kita balik nih di sini. Sama kan?
2NO2-nya berada di sini berada di sebelah kanan, dan ini berada di sebelah kiri. Nah, jadi bisa kita coret atau bisa kita hapus. Nah, sehingga N2 ditambah 2O2 menghasilkan N2O4. Maka K-nya tinggal kita kalikan karena dijumlahkan. Apabila persamaan reaksi yang dijumlahkan, maka K-nya tinggal dikali. Di sini kan ada K1 dan K2, maka K1 dikali K2. Sehingga 4 dikali 0,2. K-nya maka didapatkan sebesar 0,8. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.